Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini yang berjudul Inside the Fight Against Wildlife Trafficking, di mana podcast ini diinisiasi oleh GHA OHCC IPB University dan OHCC Udayana. Jadi di podcast ini kita akan mengulas banyak terkait dengan perdagangan satwa liar, terkait dengan lingkungan dan kesehatan, tentu juga dengan rehabilitas satwa. Oke. Kegiatan ini didukung oleh German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development atau BMZ melalui proyek International Alliance Against Health Risk in Wildlife Trade dari GIS atau dari kerjasama dari Jerman yang kemudian bekerjasama dengan Udayana One Health Collaborating Center dari September 2024 hingga April 2025. Hari ini kita sangat beruntung akan berbincang banyak dengan Bapak Ronanda Utama. Beliau ini hangat disapa dengan Mas Nanda ya. Siap, Mbak Uni, ya, thank Mas you. Nanda ini dari Balai BKSDA Jawa Barat. Ya. Apa kabar nih Mas Nanda? Baik Mbak Uni, alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih banyak Mas Nanda sudah mau hadir di podcast kita hari thank ini. You. Ya. Sudah ngundang. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Wahyuni. Saya sebenarnya sudah sering bertemu ya dengan Mas Nanda di kegiatan wildlife maupun di Primate juga kita sering bertemu juga. Kebetulan kita bareng ya, concernnya bareng terkait Primate juga seperti itu. Mas Nanda, gimana nih kesibukan hari ini? Kesibukan hari ini beberapa minggu yang lalu mungkin juga kesibukannya apa gitu? Oke, makasih Uni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah ngundang ke sini. Ya perkenalkan saya Ronanda. Mungkin saya kegiatan ke belakang ini atau dalam beberapa waktu ke belakang ini ya biasa aja ngantor seperti biasa. Saya bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di bidang wilayah 1 Bogor, seksi wilayah 2 Bogor. Gitu. Okay. Jadi ya hari-hari saya hari-hari saya kerja terus Sabtu Minggu dan kebetulan saya memang masih kuliah juga sekarang gitu. Oh, masih kuliah gitu. Sekarang ya Mas ya. Kalau di wilayah 1 itu di mana ya Mas ya? Kalau Bogor itu wilayah 2, Jadi mungkin kalau mudahnya saya gambarkan sedikit. BKSDA Jawa Barat itu adalah UPT dari Kementerian Kehutanan, itu di bawah Dirjen KSDAE, itu kantor pusatnya ada di Bandung. Terus dari Balai Besar itu ada 3 bidang dari sisi selatan sana, dari sisi timur sana ada bidang Ciamis, terus di tengah ada bidang Soreang, terakhir di sisi barat ada bidang Bogor. Di mana wilayah bidang Bogor ini satu provinsi Banten itu masuk atau di bawahnya lagi ada seksi. Nah itu di Banten itu merupakan seksi wilayah 1 seprovinsi Banten dan seksi wilayah 2-nya adalah Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok. Nah itu lingkup kerja seksi wilayah 2 gitu. Di Bogor itu sendiri. Luas ya. Lumayan luas. Wilayahnya kan dari Bandung. Betul. Bandung, Bogor, Banten. Ya, kalau Bandung memang balainya ya, kantor balainya. Tapi kalau bidangnya bilang Bogor itu bidang 1 ada di Bogor, wilayahnya Banten dan sekitaran Bogor lah, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Kalau boleh tahu tugas utama dari BKSDA itu apa sih Mas? Soalnya kan yang mendengar ini belum banyak yang tahu nih. Tugasnya BKSDA secara umum adalah melakukan perlindungan, pengawetan maupun pemanfaatan kawasan hutan maupun juga yang berkaitan dengan konservasi itu di bidang contohnya misalnya satwa liar itu juga di luar kawasan hutan itu merupakan salah satu tanggung jawab BKSDA. Jadi ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Oke. Jadi sebenarnya bukan hewannya saja. Bukan hewannya saja, jadi betul. Ke lingkungan juga ekosistem, ekologi kayak gitu ya semua berperan lah. Di Jawa Barat itu sendiri ada kurang lebih untuk BKSDA Jawa Barat itu ada 50 kawasan konservasi, ada cagar alam, terus ada taman wisata alam, ada suaka marga satwa, ada juga taman buru gitu ya. Itu ada kurang lebih 50. Di luar dari kawasan konservasi itu ada konservasi ex situ. Dan itu mungkin ada salah satunya adalah lembaga konservasi baik itu umum maupun khusus. Terus juga ada penangkaran untuk satwa-satwa liar baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Itu mungkin jumlahnya ya ribuan lah kalau kita mau bicara di Jawa Barat ya. Oke. Banyak ya. Banyak banget. Iya. Jadi karena tema kita hari ini adalah perdagangan satwa liar nih, tantangan gitu. Dari Mas Nanda sendiri punya pengalaman tidak Mas? Misalnya dari penyelamatan satwa gitu. Ya kerja di KSDA pasti
kaitannya erat banget ya dengan penyelamatan satwa, baik itu satwa dalam kondisi misalnya dia memang apa istilahnya sakit ataupun misalnya kita selamatkan gitu ya, kita evakuasi. Ada juga yang memang kita lakukan juga penegakan hukum ataupun misalnya situasi yang lebih persuasif, misalnya ada masyarakat memelihara atau memelihara satwa liar yang dilindungi, terutama kita berikan edukasi dan lain sebagainya, kita ambil satwanya gitu ya untuk kita lakukan rehabilitasi. Tapi kalaupun misalnya lebih jauh, misalnya memang ada perdagangan-perdagangan ilegal untuk satwa liar, ya banyak juga gitu terjadi. Saya sempat juga sebelum di BKSD Jawa Barat, saya sempat di Jambi, mungkin di sana secara intensitas dan perdagangan terutama misalnya kayak kulit harimau, terus juga kayak gading gajah itu lumayan marak gitu di sana, dan kita sudah sering kali melakukan tindakan represif untuk melakukan penangkapan gitu, tangkap tangan, kita proses hukum dan selanjutnya. Gitu. Kalau di Jawa Barat saya pribadi pun kalau untuk represif pernah melakukan itu sekali di Bogor sih, itu satu jenis kukang, perdagangan satu jenis kukang ya? Gitu. Ya. Iya. Kalau untuk kayak evakuasi kayaknya hampir tiap hari, tiap minggu itu. Wah, bahkan hampir tiap hari, Mas. Evakuasinya mungkin tidak selalu tiap hari ya, karena kita keterbatasan orang juga. Tapi laporannya entah itu konflik dalam bentuk konflik, misalnya entah itu makanya ekor panjang, atau ada satwa-satwa yang memang nyerang ke warga, atau ada warga mau menyerahkan, atau ada laporan bahwa ada orang yang memelihara jenis burung tertentu misalnya, atau jenis primata, atau jenis apapun misalnya, apalagi yang dilindungi sesuai dengan Permen LHK nomor 106 tahun 2018, yaitu di situ kan listnya banyak banget tuh. Itu selalu kita punya juga di Jawa Barat itu ada quick response namanya. Jadi masyarakat bisa melakukan laporan, baik itu nanti mau menyerahkan, tadi mau misalnya memang ada kondisi satwa terjerat atau satwa perlu diselamatkan, atau ada orang mau menyerahkan, atau memang ada indikasi jual beli. Berarti ibaratnya ini BKSD adalah garda terdepan juga ya, maksudnya paling pertama dihubungin tuh pasti BKSD. Ya, salah satunya ya. Kalau misalnya untuk terkait satwa liar, BKSD ya. Oke. Jadi nanti bisa lah kita sharing terkait kontak person dari BKSD setiap unit, karena pasti ada ya. Ada. Buat teman-teman yang dengerin ini nanti bisa langsung lapor ketika misalnya mendapat tetangganya melihara hewan yang harusnya tidak dipelihara gitu, harusnya dilindungi gitu. Itu bisa langsung lapor ke BKSD. Iya, betul. Jadi kalau di Jawa Barat memang sih saya lihat di data yang ada di internet maupun jurnal itu, perdagangan di kukang itu memang tinggi ya Mas ya, di Jawa Barat itu luar biasa parah. Karena memang lucu ya kukangnya gitu. Tapi selain kukang juga ada banyak hal lagi, misalnya kayak penyelamatan satwa. Paling yang terkesan deh ketika Mas Nanda menyelamatkan satu hewan gitu, kayak berkesan sampai sekarang itu pada saat apa Mas, penyelamatan hewan buaya mungkin atau? Kalau buaya belum lama ini memang kita ada kegiatan evakuasi buaya ya, mungkin pernah dengar teman-teman bahwa ada kejadian buaya lepas, itu informasinya di sekitaran Cianjur gitu ya. Nah, itu lumayan makan waktu karena memang dia kolamnya lumayan besar, terus buaya juga lumayan banyak gitu ya. Itu makan waktu, makan tenaga juga gitu. Terus ya itu salah satu yang paling dekat lah menurut saya. Tapi mungkin ya kalau berkesan kayaknya banyak deh, semua upaya penyelamatan satwa itu pasti kita punya kesan sendiri gitu ya. Biarpun tidak melulu bicara ini menyenangkan atau ini berkesan. Saya pikir secara hati aja lah gitu, bahwa ya kita bisanya, mungkin saya pribadi ya, saya tidak bicara institusi yang besar, tapi saya pribadi ketika mendapatkan melakukan satu penyelamatan satwa, baik itu cuma satu ekor misalnya, terus dia ternyata secara kondisi kita dapat orang nemu di jalan atau orang nemu di mana, terus diserahkan ke kita, terus kita coba komunikasi dengan dokter hewan. Biasanya kita melakukan komunikasi terutama dengan teman-teman IAR atau teman-teman dari Cimory yang memang kita secara kerjasama kita ada mitra lah gitu ya, bermitra dengan teman-teman itu. Kita tanya atau mungkin diperiksa dokter hewannya dulu, oh ini masih sehat dan segala macam, terus kita rilis lagi di kawasan hutan yang memang sudah punya histori bahwa di lokasi itu memang ada satwanya ya, gitu ya, bahwa satwa tersebut memang pernah ada di situ. Itu kepuasannya luar biasa sebetulnya, Uni. Individu gitu kita menyelamatkan, kepuasannya luar biasa ya, Mas ya. Kita ngeliat kita rilis gitu, terus dia jalan ke hutan kayak
ngeliatnya dia bebas lagi ya, belum tentu juga dia hidup memang kan, karena entah ada predator entah apa kan kita kan, tapi udah di alam bebas ya memang hukum rimba juga akhirnya gitu. Kalau misalnya nih pas menyelamatkan hewan, itu pasti sebelum dirilis kan ada rehab nih Mas nih. Ya. Biasanya BKSDA tuh merehab sendiri atau ada kerjasama yang lain juga? Kalau kita di KSDA Jawa Barat kebetulan memang nggak punya PPS yang memang khusus punya pusat penyelamatan satwa. Kayak mungkin KSDA DKI punya Tegal Alur. Iya. Nah, kalau di KSDA Jawa Barat kita memang nggak punya gitu ya, kecuali mungkin ada PKEK dulu untuk khusus elang Jawa gitu ya. Tapi kalau untuk satwa-satwa lain, misalnya jenis primata atau jenis-jenis yang lain, kita memang kerjasama dengan lembaga konservasi tadi. Jadi ada 2 kawasan lembaga konservasi. Ada lembaga konservasi umum seperti mungkin Taman Safari, Cimori, itu lembaga konservasi umum. Ada juga lembaga konservasi khusus, ada PPSC misalnya Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga atau IARI misalnya gitu ya. Nah, tergantung jenis satwanya. Biasanya kalau yang lebih spesifik kayak kukang atau ya kukang sih terutama IARI kan kita pasti komunikasi dengan IARI. Kita kalau kondisi satwanya memang ternyata sudah terlalu lama di masyarakat, misalnya dia sudah dipelihara udah nggak bisa buat cari makan sendiri lah kasa gampangnya gitu ya. Itu pasti kan perlu dilakukan reintroduksi dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau sakit gitu ya. Itu nanti dilakukan rehabilitasi atau reintroduksi itu di IAR, misalnya kita ambil salah satu contoh kukang misalnya. Setelah dia memang indikator-indikator untuk dia rilis terpenuhi, itu nanti kita akan melakukan rilis bersama antara BKSDA dengan IAR misalnya, atau dengan kawasan lain misalnya di Taman Nasional. Ya kita kolaborasi aja tuh, misalnya kita mau rilis kukang ini di Taman Nasional Gunung Salak misalnya, Halimun Salak misalnya. Udah nanti kita sama-sama untuk melakukan rilis. Kurang lebih begitu sih. Berarti memang harus kerjasama sih ya. Ya kolaborasi, betul. Kolaborasi, istilahnya kayak One Health lah ya Mas. Kita akan berkolaborasi untuk mendapatkan status kesehatan yang luar biasa. Mulai dari manusia, hewan, dan lingkungan juga. Betul. Jadi memang nggak bisa bergerak sendiri sih penyelamatan hewan. Apalagi wildlife ya. Betul. Seru banget sih kalau ngomongin wildlife ya Mas. Apalagi perdagangan gitu. Jujur saya juga dulunya pas masih mahasiswa itu banyak yang lihat di e-commerce gitu. Kayak perdagangan kukang, bahkan ada yang monyet kecil gitu, itu banyak juga di e-commerce yang memperjualbelikan. Nah, biasanya kalau misalnya kita menemukan di e-commerce nih Mas, apakah kita bisa langsung melaporkan juga ke BKSDA? Tapi kan kita nggak tahu nih dia di mana gitu. Ya itu tantangan ya kalau menurut saya. Pertama mungkin saya coba informasikan juga bahwa selain KSDA yang memang melakukan penyelamatan satwa ataupun berkaitan dengan konservasi eks itu tadi gitu ya, kita juga punya namanya Direktorat Jenderal Gakum, jadi penegakan hukum. Nah di sana itu ada juga UPT, ada direktorat-direktorat di bawahnya gitu ya, dan juga ada UPT di lapangannya. Nah Direktorat Jenderal Gakum itu lebih berfokus pada upaya saya bukan represif sih, tapi penindakan. Jadi lebih ke penindakan itu. Jadi ada pasukannya khusus tuh di Gakum, dan memang secara sumber daya juga mereka lebih kuat. Nanti penyidikannya juga di sana gitu ya, di Direktorat Jenderal Gakum. Karena di Kementerian Kehutanan itu juga punya namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi nggak cuma penyidik kayak di Polri gitu, tapi KSDA juga punya. Nah fungsinya adalah untuk menegakkan aturan-aturan kehutanan. Misalnya perdagangan di e-commerce gitu. Ya illegal trading lah gitu ya, kaitannya dengan itu. Nah, itu mungkin kita kalaupun misalnya Mbak Uni misalnya nemu di e-commerce, ya kalau kenal saya, ya udah report ke saya, nanti kita juga akan tetap coba upayakan bagaimana, karena e-commerce kan sekarang mungkin zamannya juga udah canggih dan orang udah banyak ngerti ya bahwa ketika ini beneran orang mau beli, anggap aja misalnya saya pedagang deh. Ini Uni ini beneran mau beli apa? Cuman Intel nih kan gitu kan, kurang lebihnya kan kayak begitu. Nah selain kita juga coba upayakan, dan itu sering sebetulnya kita upayakan tapi tidak mudah Uni, melakukan penelusuran di area media sosial gitu ya, bahwa ini ada di mana, kecuali memang mereka spesifik menyebutkan lokasinya di mana. Tapi kalau kadang nggak menyebutkan secara spesifik wilayah di mana. Betul, dan rata-rata kalau pemain yang memang sudah ngerti dan pemain lama lah gitu ya, itu nggak akan mau dia ketemu atau apalah gitu ya, itu sulit sekali. Dan tadi saya kembali ke Dirjen Gakum, ya mungkin nanti selain upaya yang kita coba lakukan, kita juga akan sampaikan ke Dirjen Gakum yang memang secara tadi sumber daya jauh lebih
mumpuni lah gitu daripada kita. Iya. Karena penyidikan juga dari mereka. Tapi gitu. Bukan berarti nggak ada upaya ya Mas? Oh enggak, selalu diupayakan. Gitu. Ya selalu kita upayakan. Cuma memang tidak mudah kalau untuk butuh proses. Betul. Gitu. Mungkin ya dimulai dari kesadaran masyarakat sih sebenarnya. Kayak jangan maulah memelihara satwa liar gitu. Ya. Karena itu sulit juga sih untuk pemeliharaannya gitu. Ya. Gak segampang kucing gitu, karena kan kalau satwa liar makanan juga beda. Iya betul. Memang karena bayi masih lucu gitu, tiba-tiba gede aja digigit tangan kita lama-lama gitu. Betul. Ya sih, jadi dari masyarakat juga sih, mungkin melalui podcast ini semoga bisa mudah-mudahan mengedukasi banyak orang. Ya paling tidak orang sadar bahwa ya ngapain sih melihara binatang, udah makannya mahal misalnya gitu ya, ada konsekuensi hukum, gitu ya. Terus juga ya nggak ada untungnya sih, ya cuman lucu-lucuan aja kan. Iya, tapi kan efeknya bisa jelek juga gitu. Mungkin juga kayak saya nggak terlalu paham ya, mungkin Uni lebih paham soal kayak zoonosis misalnya gitu ya, penyebaran penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya gitu. Mungkin itu kan juga bisa berpotensi. Benar Mas, jadi ada banyak penyakit yang bisa tersebar ke manusia juga dari hewan, apalagi satwa liar. Tapi lebih sering kita dengar tuh rabies ya. Rabies bukan aja cuma di anjing, kucing, kelelawar juga punya. Terus monyet juga punya, apalagi monyet nih. Kadang kan dulu kan marak ya Mas ya, topeng monyet tuh di mana-mana. Sekarang kan akhirnya dilarang karena kan penyakit itu juga. Rabies salah satunya, dan konflik nih. BKSD juga kan sering nih menangani terkait konflik gitu. Gimana tuh Mas? Jadi masih banyak nih kalau misal ya saya jalan-jalan ke wisata gitu, tempat wisata. Misalnya kita anggapnya di puncak lah, salah satu di puncak gitu. Kadang kan monyet masih banyak nih Mas nih. Kadang kita pengunjung kayak ngasih makan gitu kan itu bisa menimbulkan konflik ya Mas ya. Kaitannya dengan konflik misalnya kita pisahkan dulu ya, misalnya kayak barusan Uni cerita soal anggap aja di kawasan kita, di salah satu kawasan kita di Telaga Warna gitu ya. Itu monyet ekor panjang itu kan memang jumlahnya cukup banyak sebenarnya di sana. Dan monyet itu kan punya kecenderungan agresivitasnya lebih tinggi daripada primata yang lain. Dan dia juga terestrial gitu ya, mau main di bawah. Perubahan perilaku monyet itu pasti diawali akibat dari perilaku manusia yang kurang pas menurut saya. Ya entah itu tadi misalnya ngasih makan, entah kita sebagai pengelola ataupun misalnya masyarakat yang berkunjung ke sana membuang sampah sembarangan sehingga membuat monyet itu tertarik untuk makan dan ternyata akhirnya enak, mereka kebiasaan, perilakunya lama-kelamaan berubah kan. Nah, kurang lebihnya ya ada sisi kesalahan manusia juga, saya pikir perubahan perilaku monyet ekor panjang misalnya kita ambil contoh gitu ya. Nah itu salah satunya adalah dari itu tadi, yang akhirnya menyebabkan konflik ketika mereka sudah terbiasa dan mereka agresifnya lebih parah ketika orang bawa kunjungan deh misalnya gitu ya, kunjungan cuma bawa plastik hitam atau bawa apa yang dia anggap makanan, itu diserang. Nah, itu kan bentuk ya interaksi yang negatif ya. Udah sering dia dapatkan ya sebelumnya, jadi ketanam gitu. Ketanam betul perubahan perilakunya mereka gitu. Terus dari BKSD gimana cara penanganan konflik itu Mas? Ada upaya atau? Kalau itu jelas paling kalau di dalam kawasan misalnya gitu ya pasti kita larang setiap masyarakat untuk melakukan atau bahkan membawa makanan pun kalau bisa dilakukan untuk tidak membawa makanan. Misalnya titip di pos kita misalnya gitu ya. Ya, terus juga ada kita buat papan larangan bahwa tidak boleh memberi makan gitu. Paling yang bisa dilakukan hal begitu ya. Biarpun controllingnya kan mungkin tidak mudah juga nih, orang ketika pengunjung banyak datang masuk, petugas cuma 2 atau 3 orang, gimana ngeliatin semua kanan kiri kan mungkin juga nggak mudah gitu. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan konflik misalnya di pemukiman gitu ya kita upayakan ketika misalnya ketika misalnya kita sering dapat laporan bahwa ada konflik monyet ekor panjang di daerah sini misalnya, di Bogor Baru misalnya gitu ya, kita akan coba analisis dulu, kita coba lakukan observasi bahwa ini monyetnya ada berapa jumlahnya dan secara kondisi misalnya dia menyerang dan sebagainya gitu ya. Ketika memang misalnya kondisinya tidak dekat dengan kawasan hutan, mau tidak mau kan kita harus evakuasi. Kita tangkap gitu ya, tangkap dulu, misalnya kita pasang kandang jerat atau misalnya kalau dia agak liar dan berbahaya mungkin kita bisa suntik bius misalnya atau tulup misalnya gitu ya. Tulup untuk kita bisa evakuasi nantinya. Tapi kalau misalnya itu dia masih bersebelahan dengan kawasan hutan, saya pikir ya memang sebenarnya habitatnya kan gitu ya.
gitu ya. Dan mungkin biasanya kecenderungannya adalah kita lakukan pengusiran. Gitu. Pengusiran. Pengusiran entah itu dengan suara, entah dengan bau-bauan biasanya gitu. Biasanya itu bisa dijadiin riset sih Mas. Biasanya kalau buat mahasiswa tuh, cara pencegahan konflik yang bagus gitu. Ya gimana? boleh. Boleh lah mungkin nanti teman-teman yang nonton ini mau riset ya. Mau riset. Terkait kan banyak sih Mas, bener-bener. Saya juga pas ke Telaga Warna kan beberapa kali melihat monyet ekor panjang tuh ada konflik dengan pengunjung gitu. Terkait apalagi makanan gitu, dia sering banget tiba-tiba mau ambil makanan aja gitu. Saya sih mikirnya awalnya mungkin karena wilayah dia ya yang sudah kurang gitu, atau apa karena ada pembukaan wilayah, itu juga bisa jadi dia akhirnya turun ke wilayah pemukiman. Iya mungkin ketika misalnya satu kawasan, entah itu baik itu kawasan konservasi ataupun kawasan hutan lainnya misalnya gitu ya, terjadi perubahan wilayah. Iya vegetasi ataupun apalah misalnya kerusakan atau bahkan misalnya illegal logging misalnya segala macam, memungkinkan saja itu menjadi salah satu trigger mereka turun ke area pemukiman. Gitu. Karena mereka mungkin misalnya secara pakan udah nggak mudah mereka untuk cari, atau misalnya mereka memang kelompok yang kalah dari kelompok besar, atau misalnya ada predator yang mereka harus hindari, akhirnya mereka geser ke pemukiman misalnya, atau memang di pemukiman itu mudah mereka dapat makanan yang mereka mau misalnya gitu ya. Itu bisa jadi juga mungkin harus diriset gitu ya, lebih detail. Tapi banyak sebetulnya faktor. Iya, pas kita ada kegiatan Telaga Warna itu kan kita ada penanaman pohon ya Mas ya. Jadi untuk tetap menjaga ekosistem yang ada di sana juga, termasuk pohon-pohon gitu, biar hewan-hewan yang ada di sana juga lebih tidak turun ke pemukiman gitu, tetap terjaga, tetap lestari tempat dia gitu. Benar-benar luar biasa sih, konflik itu banyak sih, apalagi di primate ya, tentunya banyak banget. Buaya juga saat ini kan sangat marak juga ya Mas ya, diperbincangkan terkait buaya gitu. Apalagi BKSDA sangat berperan penting dalam penyelamatan satwa gitu. Nah, kira-kira tantangan nih Mas ketika penyelamatan hewan atau enggak ini deh, menegakkan hukum dari BKSD, dari Masnya sendiri deh, itu tantangannya kira-kira apa Mas? Kalau dari sebetulnya gini, kalau ngomongin penegakan hukum ya, selama memang secara informasi itu memungkinkan untuk kita bisa lakukan, misalnya saya ambil contoh illegal trading gitu ya, ada pembeli dan penjual gitu ya, untuk satwa jenis dilindungi. Selama memang informasinya memungkinkan untuk kita bisa approach gitu ya, kita bisa datangi atau kita bisa tahu di mana mereka melakukan transaksi, saya pikir itu pasti akan kita lakukan penangkapan sebetulnya. Gitu. Tapi kalaupun misalnya yang menjadi tantangan kan adalah kesulitan kita mengakses. Aksesnya berarti. Bukan akses jalan ya, tapi misalnya gimana caranya kita ketemu sama si penjual deh gitu ya. Itu susah banget. Tapi kalau dari penyelamatan hewan, kira-kira apa yang tantangannya gitu? Apakah memang kadang hewannya itu sudah agresif parah gitu? Jadi dari sisi hewan misalnya, sisi hewannya. Gitu. Kalau sisi hewannya sebetulnya kalau kondisi kita melakukan penyelamatan itu sering kali ya kita libatkan teman-teman dari NGO misalnya. Ya salah satu tadi IARI misalnya gitu ya, atau PPSC. Karena memang mungkin secara bagaimana mereka menghandling satwa itu lebih terbiasa betul, karena tiap hari kan mereka memang melakukan interaksi dengan satwa-satwanya. Nah itu pasti kita libatkan teman-teman, baik itu nanti kadang-kadang dokter hewannya atau kiper-kipernya atau kayak taman safari gitu ya, itu kan mereka memang ahli-ahli nih nangkep buaya. Ya udah mereka aja yang jagonya. Mungkin kalau kita nggak sebisa itulah gitu, karena kita kan jarang banget gitu ya pasti. Tapi tetap membersamai. Iya, membersamai pasti, gitu karena memang itu kan ada kewenangannya dari kita. Cuman mereka membantu kita gitu, kurang lebihnya begitu sih. Ibaratnya kayak satu dari swastanya, satu dari bisa negeri, gitu ya. Dari kita. Tapi kita juga banyak banget dibantu sama teman-teman Damkar. Damkar tuh juga ya Damkar kan memang mungkin masyarakat lebih mudah atau lebih bisa mengakses pemerintah yang urusan-urusan penyelamatan ke Damkar gitu ya. Karena mungkin Damkar ada hampir di setiap kecamatan misalnya. Nah, itu Damkar banyak banget bantu kita untuk soal penyelamatan satwa kayak buaya, terus juga monyet misalnya, ular dan lain sebagainya. Damkar banyak banget bantu kita. Jadi ibaratnya
Jadi masyarakat juga bisa lapor ke Damkar dulu, ya, baru ya, ke BKSD atau gimana? Ya kadang, tapi kita tetap biasanya koordinasi kok. Misalnya, koordinasi ya? Maksud saya menceritakan bahwa masyarakat itu kan mungkin ketika ngomong mau lapor ini nggak tahu nih BKSDA, mungkin BKSDA kan nggak standar Damkar ya. Gitu ya maksud saya ya. Nah mereka teleponnya ke Damkar, nanti misalnya dari Damkar komunikasi sama kita, Mas ini ada ini. Misalnya kita handle dulu dan segala macam. Nanti kita mau mau evakuasi kemana? Misalnya ke Cikananga tadi misalnya, atau dulu ke Asti atau ke Taman Safari atau ke Cimory atau kemanapun yang memang memungkinkan untuk kita bisa titip rawatkan gitu. Oh jadi titip rawatkan, ya titip rawat. Nanti ketika memang misalnya satuannya udah sehat lagi, udah memungkinkan untuk dia dirilis, kita rilis gitu. Gitu sih. Oh iya sih emang ya benar-benar kerjasama ya. Ya kolaborasi. Sama bahkan sampai Damkar gitu ya. Ya Damkar, ya Damkar banyak bantu kita loh. Benar. Sekarang juga lagi tren banget sih emang Mas Damkar tuh. Ya misalnya dengan telepon Damkar apa sih yang cincin juga kan yang sering tuh di Instagram, di TikTok gitu. Ngejepit kursi kemarin juga Damkar. Jadi Damkar memang luar biasa lah, banyak perannya ternyata di hewan juga luar biasa banget penyelamatannya ya. Teman-teman Damkar. Untuk BKSDA pasti juga ada upaya dalam mengedukasi masyarakat lah ya tentunya. Dalam misalnya tidak memelihara hewan gitu, hewan liar, seperti satwa liar. Itu bentuk upayanya seperti apa? Bentuk edukasinya apakah memang ada berprogram kayak setiap bulan kita di wilayah ini atau bagaimana gitu, ada sosialisasi? Ya biasanya itu memang skupnya lebih kecil ya. Maksudnya kalau kita di KSD Jawa Barat misalnya, tadi saya cerita ada seksi konservasi wilayah 2 Bogor misalnya. Nah itu di bawahnya itu ada banyak resort. Jadi ada resort Cianjur, resort Sukabumi, resort Cikepu, resort Gunung Simpang gitu ya. Resort Bogor itu sendiri. Biasanya unit terkecilnya di KSDA adalah resort. Resort itu misalnya ada satu orangnya, satu resortnya ada 3-4 orang misalnya, gitu ya. Nah kegiatan-kegiatan edukasi itu sebetulnya memungkinkan untuk dilakukan di banyaknya, misalnya kita lakukan kegiatan misalnya ke sekolah. Oh di sekolah? Sekolah-sekolah itu school visit misalnya gitu ya, kita memberikan penjelasan ataupun pemahaman tentang satwa liar, bahwa ini satwa liar begini misalnya. Kayak saya misalnya di wilayah Cianjur, oh yaudah kita agendakan untuk melakukan school visit ke SD-SD sekitar kawasan Ciloto misalnya, gitu, atau sekitar kawasan Telaga Warna, kita lakukan school visit misalnya. Salah satunya itu. Terus misalnya mungkin kayak ya pembuatan leaflet gitu-gitu juga tetap masih punya, biarpun mungkin nggak seefektif zaman dulu ya. Kayak medsos kan juga sekarang harus aktif nih. Kalau kayak di kita pun, bahkan di tiap-tiap resort pun juga harus aktif medsos memberikan ya edukasi, baik itu memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, misalnya kita sedang melakukan patroli di kawasan atau apapun gitu ya. Selain itu juga misalnya kita dituntut juga untuk memberikan membuat konten lah gitu ya, entah dalam bentuk sekedar desain ataupun misalnya video-video pendek misalnya terkait jangan memelihara satwa gitu, hal begitu. Sebetulnya kita juga memang sudah harus mulai into ya ke situasi media sosial hari ini. Iya benar-benar, karena sekarang memang sosial media kan ngaruh banget ya sekarang ya. Iya benar. Gitu. Setuju. Ya jadi biasanya edukasi ke anak kecil ya, berarti ke anak sekolah gitu. Nanti anak sekolah biasanya dia lebih banyak cerita kan, kalau anak-anak tuh cerita ke orang tuanya, ke teman-temannya, kakaknya gitu. Biasanya kalau udah dewasa biasanya bebal kan. Gak usah menjalani itu, terserah duit gua kan biasanya begitu mereka. Dulu juga enggak kok gini kayak gini gitu. Kenapa tiba-tiba gitu. Jadi padahal aturannya dari zaman dulu sebenarnya gitu. Cuma belum nyampe aja kali ya ke orang itu gitu. Iya benar. Jadi emang seru sih kalau terkait edukasi juga. Tapi kalau semisal nih patroli itu tiap hari atau gimana Mas? Enggak, kita enggak tiap hari banget. Gempor nih kalau tiap hari jalan dalam hutan. Ya biasanya kita jadwalkan misalnya. Atau patroli ke perumahan-perumahan gitu? Oh enggak, kita enggak. Kayak misalnya yang melihara itu enggak ada patrolinya juga? Enggak, kecenderungannya adalah kalau untuk di area ex situ gitu ya, konservasi ex situ misalnya, entah itu orang melihara itu pasti, saya sampaikan tadi, quick response kita tuh mungkin hampir tiap hari tuh pasti ada report, pasti ada laporan gitu. Jadi nggak perlu kita nyari pun itu tuh udah banyak banget gitu. Untuk menghandle itu pun juga kadang-kadang kita kelimpungan juga, kelabakan juga gitu. Terakhir deh Mas, saya mau nanya, kalau misal ada yang masyarakat berinisiasi untuk menyerahkan hewannya, itu apakah ada penghargaan dari BKSDA sendiri atau nggak ada ya? Nggak. Tapi nggak dihukum juga kan Mas? Itu mah
kita lebih berterima kasih juga karena dia lebih. Ya harusnya sebenarnya kita nggak akan berterima kasih. Oh, gimana tuh? Karena kan kecuali dia memang misalnya dia nyelamatin burung jatuh, ketembak orang, bukan dia yang nembak gitu ya, terus dia datangin ke dia, kita akan terima kasih. Tapi sebetulnya kalau misalnya Uni nih, Uni melihara kakak tua jambu kuning dari kecil, beli dari ilegal dan segala. Terus Uni nyerahin ke kita, terus masa kita terima baru kasih? nyadar gitu, Mas. Ya kan bukan berarti karena Uni baik gitu, tapi karena Uni baru sadar aja. Nah gitu kan, maksudnya kalau saya pribadi saya tidak akan bilang terima kasih sama orang menyerahkan, karena itu dari awal dia melihara itu udah salah. Gitu loh. Kalau saya kalau saya pribadi ya. Jadi ketika Uni datang serahkan ke kita, ya memang kita akan buatkan berita acara penyerahan dan segala macam gitu ya. Tapi yang jelas tidak ada penghargaan, kecuali mungkin orang yang memang menyelamatkan ya, bukan orang yang melihara terus nyerahin ke kita. Tapi tidak ada juga penghargaan sebenarnya. Secara bagi apa istilahnya material ataupun imaterial juga tidak ada mungkin ucapan terima kasih. Tapi kalau orang yang memang melihara itu, ya kita hanya akan tampung barangnya gitu ya, sudah kita ya nggak ada itu kebijakan aja, nggak ada hukuman. Kita juga BKS juga tidak ada hukuman gitu lah ya, misalnya kayak yaudah kembaliin gitu. Ya. Pas tersadar sekarang nih mungkin after nonton video ini kayak oke, kayaknya harus mengembalikan si jambu kuning nih gitu. Daripada melihara di rumah kan itu juga berat gitu. Dan ada konsekuensi hukum tadi saya bilang. Iya benar. Jadi mendingan nyerahin gitu. Sekarang. Ya. Kalau nyerahin kan seolah-olah sukarela, tapi kalau kita yang ngambil itu pasti kan sama orangnya. Iya benar. Oke, kata-kata terakhir deh Mas, buat yang nonton nih kita gimana kayak ada sepatah kata. Kalau buat saya kata-katanya jangan pelihara satwa liar karena mereka akan jauh lebih bahagia ada di alam. Oh iya, setuju. Buat saya itu sih. Setuju parah. Kalau dari saya sendiri sebenarnya melihara satwa liar tuh repot. Banyak pengeluarannya satu ya. Kayaknya Uni tahu banget, Uni melihara kayaknya. Melihara apa ya? Melihara buaya kan Mas? Enggak. Astagfirullah, enggak Mas. Saya melihara kucing. Oke. Kucing aja udah cukup lah. Kucing juga saya gempor sih Mas. Banyak pengeluarannya. Pokoknya repot lah kalau melihara satwa liar tuh. Dan resiko penyakit juga luar biasa dari satwa liar. Kita berbicara zoonosis juga banyak. Selain zoonosis juga ada luka pun itu juga bisa jadi konflik juga ke kita. Kayak buaya kita pelihara dari kecil, terus udah gede dia gigit kita kan bisa juga. Iya, itu juga sangat beresiko. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau menurut saya sih jangan dipelihara lagi ya satwa liar. Kita dengan senang hati menerimanya BKSDA ketika ada yang mau mengembalikannya. Oh iya, satu tambahan mungkin Uni. Kalaupun memang misalnya ada masyarakat yang memang punya ketertarikan dan memang punya kecintaan gitu ya untuk mengembangbiakan secara legal, itu sebetulnya ada mekanisme perizinan penangkaran di kita. Dan memang mengurusnya juga dari BKSDA. Tapi memang perizinan itu misalnya Uni mau ngurus, Uni harus dapatkan nantinya, Uni ketika sudah mempunyai izin penangkaran, itu Uni harus mendapatkan indukannya itu dari penangkaran yang sah. Jadi bukan dari alam, terus Uni jadiin indukan gitu kita anggap legal, tidak. Karena nanti misalnya siapa ya saya misalnya punya penangkaran lebih dulu gitu, penangkaran burung kakak tua misalnya, Uni beli ke saya, nanti saya akan mengurus surat perpindahannya namanya SATDN, surat angkut tumbuhan dan satwa liar. Intinya itu sebagai legalitas. Ya. Ada regulasinya. Dan itu memungkinkan kok. Memungkinkan, tapi tidak personal kalau menurut saya Mas ya, itu butuh. Perseorangan sebetulnya memungkinkan, tapi niatnya kan memang untuk penangkaran. Penangkaran, gitu ya. Bukan untuk lucu-lucuan melihara. Ya gitu, hobi beda. Ada sih, mekanisme hobi sebetulnya juga ada gitu. Cuman itu beberapa hal harus banyak secara aturan harus ditempuh tetap. Iya, ada banyak aturannya juga. Jadi nggak gampang lah ya Mas ya. Nggak gampang. Banyak effortnya lah. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah dengar podcast ini. Harapannya sih sangat bermanfaat ya. Kita sharing-sharing pengalaman dari Mas Nanda juga, dari saya juga. Saya terima kasih banget nih sama Mas Nanda. Terima kasih. Sudah membagi pengalamannya menyelamatkan buaya, menyelamatkan konflik dari monyet dengan pengunjung, itu kan luar biasa banget. Dan terima kasih buat penyelenggara dari podcast ini juga, ada GHCC IPB University, kemudian ada OHCC dari Udayana juga gitu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah dengar podcast ini. Podcast ini didukung oleh German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development atau BMZ melalui proyek International Alliance Against Health Risk in Wildlife Trade dari GIS atau kerjasama dari Jerman yang kemudian bekerjasama dengan Udayana OHCC dari September 2024 hingga April 2025. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.
Terima kasih. Oke, makasih Mas Nanda. Thank you. Thank you semua.